One, two, three, four. Yo, ada yang baru lagi nih, iya kan? Oke, sorry nih teman-teman, baru bisa up lagi untuk videonya ya. Karena ada satu hal urusan yang urgent banget, yaitu bini Mimin ngelahirin teman-teman. Jadi, mau tidak mau suka tidak suka Mimin gak bisa ninggalin dia sendirian. Masa gitu ya kan, bini lahirin kita sibuk ngonten kan kasihan gitu. Dan untuk chapter kali ini, biar terasa nyambung dan gak loncat-loncat ataupun ketinggalan jauh, Mimin juga akan mengingatkan ke kalian nih kejadian apa saja yang Mimin lewatkan selama ini yang menurut Mimin penting banget. Dan ini dia yang pertama, kemenangan Kerajaan Naga Laut Utara dari Dark Shadow. Kemenangan ini bisa terjadi dikarenakan Ausse datang dan mengamuk di sana dan mengalahkan Tian dengan kekuatan naga emasnya. Lalu terungkap juga nih identitas dari Ibu Ausse, yang ternyata nih dia ini adalah seekor naga emas yang dikatakan oleh Nezha, yaitu si kakek naga legend. Nah, serta di balik perang itu juga ada beberapa kerugian dari kedua belah kubu yang mengakibatkan kedua tokoh dari masing-masing dua kubu ya kan ada yang mati. Dari kubu utara, Raja Naga Laut Utara dan Hojo si kakak dari Ausse. Lalu dari kubu Dark Shadow, Tian sang pemimpin dan juga Raja Naga Laut Selatan yang beku seketika di sana. Serta ada breaking news nih, kalau Ausse diangkat sebagai Raja Naga Laut yang baru. Lalu kita juga diperlihatkan pergerakan dari sekelompok siluman duyung wanita yang nantinya akan bertemu dengan Tan Sanzang dan juga membantunya. Kemudian pertarungan Sun Wukong dan adik Nyu yang dikendalikan oleh siluman parasit. Akan tetapi Sun Wukong dapat menyadarkan adik Nyu setelah terjadi baku hantam yang sangat panjang. Lalu nasib malang terjadi kepada Raja Gerbang Selatan yang menyamar jadi kakek-kakek dan terbongkar juga di sana, yang mengakibatkan dia babak belur oleh kelompok Tan Sanzang, serta semua rencananya gagal total dong di sana. Dan pada akhirnya dia harus mati tertangkap oleh siluman laba-laba di sana. Kemudian kita beralih ke tempat Xiaoyi di mana terjadinya pertarungan perselisihan antara Bailang dan juga Yehu. Serta setelah mereka berdua sadar dari perselisihan mereka, Yuan Yin Tianzu sudah ada dong di sana dan mengambil Xiaoyi begitu saja. Lalu Yuan Yin Tianzu memasukkan Xiaoyi di dalam tubuhnya serta belum bisa langsung memakannya. Lalu baku hantam pun terjadi di sana, Yehu Bailang versus Yuan Yin Tianzu. Namun karena kekuatan antara Yehu dan Bailang sangatlah jauh di bawah Yuan Yin Tianzu, mereka pun dibuat babak belur dalam sekejap mata. Kemudian tidak lama dari baku hantam mereka, Gokong pun datang di sana dengan kerennya, dan baku hantam pun tak bisa terelakkan lagi. Yuan Yin Tianzu versus Sun Wukong dimulai. Wukong dapat memberikan perlawanan, akan tetapi kekuatan dari Yuan Yin Tianzu saat ini mendominasi dibandingkan Sun Wukong, yang mulai memojokkan Sun Wukong di sana serta berhasil memberikan pukulan yang sangat telak kepada tubuh raksasa Sun Wukong. Serta terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana yang membuat Sun Wukong kembali ke mode manusianya serta tersungkur di tanah. Wukong berkata, "Sial, kemampuannya ini sungguh sangat mengerikan. Aku tak menyangka dia memiliki kemampuan yang seperti ini. Lalu pukulannya ini benar-benar sangat menyakitkan. Sampai-sampai Wukong pun merasakan keputusasaan dan frustrasi bagaimana bisa melawannya. Bahkan tidak hanya itu, pukulan super keras dari Yuan Yin Tianzu membuat Sun Wukong tidak bisa membangkitkan kekuatannya. Lalu Yuan Yin Tianzu yang melihat Sun Wukong yang tepar di tanah, dia pun sedikit memuji kekuatan Sun Wukong yang ternyata pukulan Sun Wukong mampu membuatnya mengeluarkan darah di sana. Yuan Yin Tianzu pun berkata, "Sun Wukong, kau benar-benar membuatku marah. Sebaiknya kau keluarkanlah semua kemampuanmu itu. Karena kau tahu, di saat seekor semut menggigitku, rasanya aku ingin sekali menginjak keras semut itu," ucap Yuan Yin Tianzu yang benar-benar geram kepada Sun Wukong. Lalu tiba-tiba Yuan Yin Tianzu pun menyerang dengan sangat cepat dan begitu gila sambil berkata, "Sun Wukong, terimalah ini. Akan kuhabisi kau sebelum kau musnah menjadi abu di hadapanku. Dasar keras sialan. Hah? Dasar raja kegelapan yang bodoh. Aku sama sekali tidak sedikit pun takut kepadamu. Kemarilah dan datanglah kepadaku," ucap Sun Wukong yang masih lemas tak berdaya.
Dasar monyet bodoh, mati saja kau jadi abu, ucap Yuan Yin Tianzu yang sudah bersemangat sekali membunuh Sun Wukong. Akan tetapi tiba-tiba seseorang pun muncul dan menghadang pergerakan Yuan Yin Tianzu dengan cukup mudahnya. Dan ya, orang itu adalah adik Nyu yang sudah tersadar di sana. Lalu Sun Wukong pun kaget dengan kehadiran adik Nyu yang tiba-tiba ada di hadapannya begitu saja. Kemudian Sun Wukong berkata, "Awas adik Nyu, hati-hati, orang ini begitu kuat." Sial, lumayan juga kekuatan orang ini. Tapi aku tak peduli seberapa kuatnya dirinya ini. Aku harus bisa melindungi Sun Wukong, ucap adik Nyu di dalam hatinya. Hei kau, sebaiknya kau menyingkir saja dari sana. Jika tidak, aku akan memperlihatkan kekuatan banteng yang mengamuk padamu. Dasar dewa sialan, ucap adik Nyu sambil mengeluarkan jiwa banteng liarnya yang berhasil menyeruduk Yuan Yin Tianzu di sana, yang membuat Yuan Yin Tianzu terpental jauh dan bam, menghantam bukit dengan kencangnya di sana. Sun Wukong pun kaget dengan apa yang dia lihat karena adiknya mampu mementalkan Yuan Yin Tianzu dengan begitu kerasnya. Adiknya berkata, "Sial, aura ini seperti dewa yang dipenuhi dengan kegelapan." Hei Sun Wukong, siapakah dewa ini? Lalu Sun Wukong pun berkata, dia itu adalah seorang dewa kuno. Berhati-hatilah, sebenarnya posisi kita saat ini tidaklah menguntungkan. Karena kita harus secepatnya merebut kembali Xioi di dalam tubuhnya. Meski dia dewa kuno, tapi faktanya dia masih mempunyai batas kemampuan dari dalam tubuhnya ini. Jadi adik Nyu, keluarkanlah kemampuanmu semaksimal mungkin. Jadilah Raja Kerbau. Kita berdua akan mengajar bersama-sama, ucap Sun Wukong. Namun tiba-tiba adik Nyu terdiam di sana dan berkata, "Apa katamu? Bagaimana kau bisa mengetahui aku adalah Raja Kerbau?" "Ya karena aku tahu rahasiamu," ucap Sun Wukong. "Sudahlah, jadi jangan berpura-pura lagi," ucap Sun Wukong. "Ayo kita lakukan." Memalukan sekali, bagaimana bisa seseorang mengetahui rahasiaku ini? Padahal aku akan memberitahumu setelah kita menikah nanti, ucap adik Nyu. "Hah? Menikah denganmu?" ucap Sun Wukong yang membayangkan hal yang menjijikan di sana. Sun Wukong yang merasa aneh langsung mual dan muntah-muntah begitu saja. Lalu adiknya pun marah saat melihat ekspresi Sun Wukong yang jijik dengan hal itu, sambil berkata, "Hei, apa yang kau bayangkan? Apa maksudmu ini, Sun Wukong? Kau tahu, aku saja tidak membencimu dan tetap suka padamu, meski kau menjadi kecil seperti ini." "Hahaha, tidak, ucap Sun Wukong. "Hei Sun Wukong, kau sudah mengetahui rahasia hidupku, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kau harus tanggung jawab denganku," ucap adik Nyu. Namun di saat mereka masih berdebat, tiba-tiba Yuan Yin Tianzu pun bangkit dan bersiap-siap kembali menyerang mereka dengan amarah yang sangat meledak-ledak di sana. Yuan Yin Tianzu pun berkata, "Siluman rendahan sialan, berani-beraninya kalian mempermalukanku dan melawanku. Akan kupastikan kalian berdua mati di tanganku." Wah, sepertinya dewa kuno ini sudah mulai serius. Ini akan sangat menarik. Kita hanya perlu menghajarnya, ucap Sun Wukong dan adik Nyu yang benar-benar percaya diri di sana. Dan baku hantam pun dimulai. Adik Nyu menyerang duluan dengan trisula, akan tetapi serangannya itu dapat ditahan dengan mudah oleh dewa kuno dan membuat trisula adik Nyu perlahan-lahan berubah akan menjadi batu. Lalu Sun Wukong pun datang dan menghantamkan Yuan Yin Tianzu dengan pukulan tombak toyanya yang sangat barbar di sana. Pukul dan pukul. Adik Nyu yang tak ingin kehilangan momen ini langsung menambahkan serangan tambahan kepada Yuan Yin Tianzu di sana dengan serangan memutar trisula anginnya yang sekali lagi membuat Yuan Yin Tianzu mengeluarkan darah dari mulutnya dan bam, terpental di sana cukup jauh. Tetapi Yuan Yin Tianzu berhasil menahannya. "Sial kalian berdua," ucap Yuan Yin Tianzu. "Kalian tahu, sebenarnya kalian berdua di hadapanku bukanlah apa-apa," ucap Yuan Yin Tianzu yang sudah mulai murka dan berteriak sambil mengeluarkan begitu banyak sekali serangan yang tiba-tiba muncul dari bawah tanah yang berhasil membuat Sun Wukong dan adik Nyu kaget di sana. Wukong berkata, "Sial, awas, hati-hati adik Nyu, jika kau terkena serangan ini, maka ini akan meledak begitu saja." Tetapi meskipun Wukong sudah memberitahu hal ini, mereka tetap tidak bisa menghindari hal tersebut. Dan bam, mereka pun terkena oleh serangan gila dari Yuan Yin Tianzu di sana yang membuat mereka berdarah-darah begitu saja. Adiknya pun berkata, "Sial, ledakan ini membuatku tidak bisa bergerak." Di saat adiknya berkata seperti itu, dia pun kaget karena Yuan Yin Tianzu sudah ada di belakangnya.
Rasakan ini kerbau bodoh, matilah kau. Dan bam, jurus telapak tangan penghancur Yuan Yin Tianzu pun mendarat indah di dada adik Nyu, yang membuat tulang adik Nyu hancur seketika di sana. Sun Wukong yang melihat perlakuan Yuan Yin Tianzu kepada adik Nyu langsung menghantamkan tongkat Toya tepat di tubuhnya. Dasar dewa kuno bodoh, lawan aku jika kau punya kekuatan. Jangan, adik Nyu, ucap Sun Wukong sambil berteriak. Namun tiba-tiba sebuah retakan pun terjadi di sana, di mana tongkat Toya Sun Wukong tiba-tiba membatu seketika saat memukul tubuh Yuan Yin Tianzu. Hahaha, Sun Wukong, ini adalah akhir dari hidupmu, ucap Yuan Yin Tianzu. Dan bam, tongkat Toya Sun Wukong pun patah di sana. Hong Kong pun kaget dengan apa yang terjadi, karena hal semacam ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Lalu Yuan Yin Tianzu pun menggeprek tubuh Sun Wukong dengan kedua tangannya. Akan tetapi Sun Wukong berhasil menahannya dengan kedua tangannya juga. Hei dewa kuno sialan, kalau cuma segini, kau tak akan bisa membunuhku, ucap Sun Wukong masih sombong di sana. Sun Wukong, kau pikir kau akan bisa kabur lagi kah? Sayangnya aku tidak akan membiarkan hal itu. Walaupun tubuhmu sangatlah kuat, tapi tetap saja kau akan mati membatu di tanganku, ucap Yuan Yin Tianzu yang percaya diri. Rasakanlah, tubuhmu akan merasa sakit yang meledak-ledak, serta perlahan-lahan tubuhmu akan hancur di sana. Namun di saat keadaan yang sulit, tiba-tiba seseorang pun memanggil Sun Wukong yang ternyata itu adalah si Yoi. Dan dia pun berkata, Kak Sun Wukong, ayolah berjuang. Yuan Yin Tianzu, dia menyegalku di tubuhnya, dan dia perlahan-lahan menyerapku sehingga dia bertambah kuat. Entah kenapa, aku sangat yakin sekali kepadamu. Pesanku hanya satu kepadamu, Kak Sun Wukong. Jangan pernah menyerah sampai kapanpun. Aku yakin kita pasti akan bertemu lagi, ucap si Yoi. Hah, kau pikir kita akan mati, ucap Sun Wukong. Hahaha, menyedihkan. Kematianmu sudah sangat dekat, Raja Kera, ucap Yuan Yin Tianzu. Jika kau mati, aku sangat senang dan tak ada lagi orang yang akan menggangguku. Menyerahlah kau monyet bodoh, kau tidak bisa melakukan apapun lagi. Semua yang kau lakukan hanyalah sekedar mimpi. Dan terimalah, ini adalah takdirmu. Lihat ini baik-baik, kekuatanku dengan kedua matamu, ucap Yuan Yin Tianzu yang tertawa terbahak-bahak saat melihat tubuh Sun Wukong hancur dan membatu di sana. Aku akan menghancurkanmu dan membunuhmu, Sun Wukong. Dan prank, Sun Wukong pun hancur di sana. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.